Obrolan pangan hadir kembali ya. Dan tentu saja bersama dengan Pak Joko Waluyo, Pak Suratel dan juga Pak Agus. Kali ini kita berbincang tentang bagaimana ketahanan pangan di Kabupaten Bantul, terutama ini menjelang bulan Ramadan dan juga Idul Adha. Idul Fitri. Idul Fitri, Idul susu. Panjang Pak kalau itu. Iki mesake juragane sate iku nek Idul Adha kambingnya wis mahal. Tiba-tiba Idul Adha. Ya, ini. Saya jadi ingat Pak Suratel tadi. Pak Suratel pengusahanya juga. Tapi non jauh. Pak Suratel ini kalau tentang tanggapan dari DPRD ini, bagaimana DPRD mengawal tentang stabilitas harga dan juga tentu saja perlindungan konsumen, Pak. Ya, jadi terkait dengan ketersediaan pangan dan harga dan perlindungan konsumennya, Pak. Kita selalu koordinasi dengan komisi yang membidangi itu di Komisi D, Komisi B, itu ketuanya Pak Arif dan teman-teman itu dalam menyikapi akan datangnya bulan Ramadan dan nanti sampai Idul Fitrinya itu sudah mereka akan koordinasi terus dan memantau pasar, terjun ke lapangan dan juga koordinasi dengan Pak Joko Waluyo, Dinas Pertanian dan Pangan juga, dan meyakinkan dengan Bulog, insya Allah sampai detik ini kita sudah koordinasi apa yang seperti disampaikan Pak Joko Waluyo dan Pak Agus Budi tadi betul-betul sudah siap bantu, insya Allah masyarakat nggak perlu khawatir. Dan itu juga yang jelas kita juga menekankan ke yang BPOM itu untuk pengawasan minimarket ataupun supermarket ataupun toko-toko yang ada untuk selalu mengecek keamanan ketanggal daluarsaaan pangan itu harus selalu dicek, dipantau bersama-sama. Baik, berarti kalau dari DPRD pun juga istilahnya memberikan dukungan serta pengawasan dari OPD-OPD terkait, Pak? Iya, jelas kita terus support terus. Jadi kita selaku Dewan ini tidak mudah ya Pak, kerjanya betul-betul terjun langsung ke bawah dengan teman-teman, selalu koordinasi dengan dinas terkait, sehingga itu semua untuk menjamin keamanan hak konsumsi warga kita, sehingga tetap aman, tidak ada permasalahan di Kabupaten Bantul ini. Memang banyaklah pasti di setiap momen Idul Fitri itu pelaku-pelaku nakal itu ada lah. Ya. Semoga nanti dengan kesiapan yang sudah matang ini di Idul Fitri yang akan datang masyarakat bisa terlayani dengan aman. Tapi pernah ada mboten, Pak? Kalau pastikan Pak Suratel yang langsung berinteraksi dan mendengarkan aspirasi dari warga masyarakat langsung. Ada mungkin sempat terjadi mungkin keluhan mungkin di masyarakat seperti itu Pak selama ini? Ya, kalau keluhan itu memang hukum pasar apa sampaikan Pak Sekda. Tadi biasanya di Idul Fitrinya, hari Idul Fitri, biasanya kedua tiga itu langka. Langkanya masalahnya Pak, pelaku pedagang juga ikut penjualnya libur Pak ya? Nah, akhirnya kan barang langka. Betul. Sebetulnya nggak langka, memang posisinya mereka baru libur. Benar. Ya. Penyetoknya juga baru libur, jadi ini insya Allah nanti bisa koordinasi dengan Pak Joko Waluyo dengan Bulog nanti untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini tidak sampai berlarut-larut. Biasanya kalau itu ya di hari kedua, ketiga, keempat ini yang rawan. Nanti itu menjadi titik poin kita untuk memperhatikan agar tidak terjadi kelangkaan pangan di situ. Iya, bahan pangan. Kalaupun ada harganya tidak terlalu tinggi. Sebetulnya ada. Ning pelaku nakal ya biasanya memanfaatkan momen itu untuk menaikkan harga sakrep PDW. Ini menjadi pantauan kita. Karena penjual pasti akan berkurang di hari hanya gitu, makanya yang ada yang buka jadi memanfaatkan momen itu Pak ya. Mudah-mudahan besok Pak Radal bisa kayak PNS, bisa mengatur cuti para penjual. Penjual diatur cuti. Padahal pengusahanya Pak ya. Wah, malah bisa kena protes nanti Pak dari masyarakat. Oke, kalau begitu berarti ada nggak Pak ini imbauan dari Pak Joko pada masyarakat ini tentang berarti perilaku belanja masyarakat Pak untuk mendapatkan bahan tadi, mungkin terkait dengan antisipasi bukan kelangkaan tadi tapi karena para penjualnya tutup dan sebagainya, atau bagaimana Pak ini? Jadi gini, memang tadi betul apa yang dikatakan Pak Rada. Biasanya H+1, H+1
pas Idul Fitri itu kan pasar biasanya agak Sepi. pas hari Idul Fitrinya itu. Betul. Bodo pertama, bodo kedua itu sepi. Iya. Karena dia di rumah lebaran bersama keluarga. Kadangkala yang penjualan sedikit dimanfaatkan oleh penjual yang ada tadi. Tapi kami mohon kepada masyarakat Bantul, monggo untuk menghadapi itu beli jangan terlalu banyak. Tapi di istilah ada stimulan pada H1 plus 1 itu bahannya masih ada, masih di rumah. Ya. Jadi tidak usah ke pasar dulu, mau diatur lah, harapan kami seperti itu. Dan kami harap, monggo kepada masyarakat Bantul tidak usah panik, bahan baku di Bantul aman, ketersediaan, nggak usah panik. Jadi membeli diatur aja, pada hari H plus 1 itu di rumah ada stok. Ya. Dan kami juga menghimbau kepada para pedagang jangan memanfaatkan momen-momen itu terus untuk menaikkan harga. Nah, mungkin itu harapan kami. Baik, terima kasih Pak Joko. Nah ini kalau Pak Sekda ini, Pak kita pengen juga ada yang disampaikan sebagai pesan dari pemerintah Kabupaten Bantul kepada masyarakat ini secara umum Pak dalam menjaga ketahanan pangan gitu Pak. Ya, pertama kalau yang waktu dekat seperti Pak Joko menggarisbawahi jangan panik buying. Ya. Sudah dijamin bahwa stok kita cukup, jadi aman, ya kita sak madyo aja lah mencukupi kebutuhan kita. Yang kedua, ya tentang statement hari ini kita jaga bersama untuk urusan ketahanan pangan. Bicara dimensi pangan ada dua hal utama. Satu food security dan food safety. Food security itu ketahanan pangan. Ketahanan pangan keluarga, ketahanan pangan masyarakat dan pemerintahan itu harus dijaga. Ya caranya tadi meningkatkan produksi, kemudian memanfaatkan lahan kritis dan juga termasuk obsession, kemudian lahan pekarangan dan sebagainya. Ini banyak kesempatan dan sudah terbukti. Dan itu tidak hanya untuk ketahanan, tapi juga termasuk ketahanan ekonomi keluarga. Apalagi sekarang kebutuhan semakin besar. MBG hadir di mana-mana sehingga kebutuhannya banyak, insya Allah nanti kita bisa diambil oleh mereka dengan nilai yang cukup mumpuni. Nah, dan perlu ditingkatkan bahwa ketahanan pangan itu tidak hanya urusan produksi kalori, bersumber untuk kalori dan sayuran, tapi protein juga. Berarti kan perlu ada yang pengembangan ternak ayam, puyuh, telur, kemudian juga domba. Pengusaha sate banyak sekali, termasuk Mbah Suro kan. Kalau nanti kalau dombanya distribusi dari luar, kalau mereka mogok nggak ada penjualan domba ke kita kan kacau kita. Nah, itu pasarnya luar biasa. Yang berikutnya adalah food safety, keamanan pangan. Jadi pangan ada tetapi harus aman dari sisi kualitas, dari sisi kontaminasi insektisida, dari sisi kedaluarsa dan sebagainya, keracunan itu juga harus dijaga. Itu food safety. Jadi Pak Joko dan kawan-kawan kita semua tidak hanya produksi, tetapi itu juga harus kita jaga. Makanya untuk jangka pendek tentu nanti dengan Badan POM, dengan semua pihak, Dinas Kesehatan, Pertanian, KUKM, PP itu kemudian bergerak bersama-sama operasi pasar, menjaga bahwa stok yang ada di dalam sebulan ini benar-benar yang tersedia itu food safety-nya terjaga. Tidak ada keracunan karena makanan yang itu. Plus sertifikasi halal. Sertifikasi halal. Itu juga membuat safety itu juga termasuk masuk dalam food safety. Bukan urusan anggap tadi itu food safety karena menjadi tidak aman bagi orang yang beragama Muslim kalau kemudian itu tidak halal. Betul sekali. Nah, mungkin kali ini pemirsa obrolan pangan kita kali ini ini sudah menjelang akhir-akhir dari obrolan kita. Jadi kalau boleh saya nyuwun juga tadi sudah dari Pak Agus, ini Pak Joko mungkin ada yang mau disampaikan secara khusus untuk warga masyarakat Bantul secara umumnya, Pak. Oh iya. Jadi kami mohon kepada masyarakat Bantul khususnya Jogja pada umumnya, insya Allah di Kabupaten Bantul untuk ketersediaan aman, tadi Pak Sekda sudah Yang kedua, tidak usah panik masyarakat Bantul untuk membeli bahan pangan. Jadi di Bantul saya jamin bahan ada dan ketersediaan ada, kualitas ada, aman untuk dikonsumsi. Termasuk daging kita juga aman, sehat, utuh, halal. Kita punya juru sembelih yang sudah kita bina, Juleha,
baik untuk ternak kambing maupun ternak sapi maupun pengusaha-pengusaha pemotongan ayam. Jadi dari segi kehalalan asuhnya insya Allah sudah Baik, Pak, ya, Ya. terpenuhi. Oke, dan ini Pak Suratel, mungkin yang paling sering juga pastinya berinteraksi secara langsung dengan warga masyarakat. Monggo Pak, ada yang disampaikan untuk masyarakat Bantul dan Yogyakarta pada umumnya. Terima kasih untuk warga Bantul, khususnya untuk warga Jogja dan Indonesia umumnya. Menghadapi bulan Ramadan dan akhir nanti di Idul Fitri. Bantul insya Allah aman dari kekurangan pangan dan aman dari wisatawan. Ya, Masalahnya Bantul ini kan kota kuliner. betul. Monggo kuliner Bantul banyak, dijamin halal, higienis, dan betul-betul bisa dinikmati semuanya. Harga Bantul ada di sini kuliner paling terkenal sate. Sate kambing. Bakmi, Ya. ada lagi kuliner-kuliner yang lain. Tentunya monggo kita sangat berharap untuk warga semua, baik yang di Jogja ataupun di luar Jogja khususnya, kita harap kedatangnya hari Idul Fitri nanti bisa lebih menarik lagi, bisa mendatangkan wisatawan lagi sehingga menambahkan PAD kita. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih matur nuwun sekali Pak Suratel, Pak Joko, dan juga Pak Agus tentu Ya, saja Mas Gudi. atas informasinya kita kali ini. Semoga ini juga bisa menjadi sangu para warga masyarakat Bantul untuk Amin. tetap ayem dan juga para petaninya sejahtera insya Allah. Amin. Ya, amin, amin. Itu. Apalagi dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, harapannya seluruh warga masyarakat Bantul khususnya dan Yogyakarta pada umumnya dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan aman, nyaman, Amin. dan para petaninya pun juga bisa mendapatkan keuntungan, sejahtera juga tentu saja karena Bantul aman untuk pangan selama Ramadan dan Idul Fitri ini. Begitu. Kami ucapkan terima kasih untuk Pak Joko dan juga tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, untuk Pak Suratel dan juga dari DPRD Kabupaten Bantul dan juga Pak Sekda Pak Ya, Agus. Mas Budi, makasih. Terima kasih. Ya. Pemirsa obrolan pangan, itu tadi obrolan kita dan tentu saja kita akan ketemu lagi di episode berikutnya obrolan pangan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Budi Sos pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.